Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17+8 Agustus lalu. Hasilnya, Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Patrio diberi sanksi nonaktif sebagai anggota Dewan. Wapres Gibran Raka Buming Raka dukung langkah Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi merapat ke Partai Gerindra. Halo, selamat petang saudara. Kompas Petang kembali hadir menemani ruang informasi Anda bersama saya Harjun Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kita awali informasi pertama dari mancanegara, saudara. Sebuah pesawat kargo UPS berukuran besar dengan 3 orang di dalamnya jatuh dan meledak saat lepas landas di Bandara Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Corre para atrás, papi, viste, te lo estoy diciendo, Dios mío. Pesawat jatuh sekitar pukul 17.15 Selasa waktu setempat saat lepas landas dari Bandara Internasional Muhammad Ali di Louisville menuju Honolulu. Jatuhnya pesawat McDonnell Douglas MD-11 menyebabkan kebakaran besar. Diduga pesawat turut membawa 1.059 kiloliter bahan bakar dalam penerbangan tersebut. Pesawat dijadwalkan terbang ke Honolulu setelah lepas landas dari Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali. Mira la cantidad de gente cogiendo candela, papi. Otoritas setempat menyatakan kecelakaan pesawat kargo UPS 2976 ke Louisville ke Honolulu. Pesawat kargo membawa 3 awak dalam penerbangan tersebut. Gubernur Kentucky Andy Beshear menyatakan setidaknya 3 orang tewas dan 11 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Pesawat kargo UPS merupakan perusahaan penanganan paket yang terbesar di Louisville. Perusahaan ini memiliki 300 penerbangan harian dan menyortir 400.000 paket per jamnya. Right now we believe we have at least 3 fatalities. Oh, I believe that number is going to get larger. We have at least 11 injuries, some of them very significant, that are being treated by local hospitals. Again, I think that number will get larger. Permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ingat Bapak, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup. Bukan di Indonesia, sampai dunia saya. Sidang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Pradaluki Sepril Saputra Namo hari ini beragendakan pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa. Terdakwa Pratu Ahmad Ahdah, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja dihadirkan dalam sidang hari ini. Dari 6 saksi yang dihadirkan auditor, 2 diantaranya merupakan dokter yang menangani almarhum Pradaluki, yakni Kadinda Bibiana dan Gede Rastu Ade Maharta.
Adinda merupakan dokter umum, sedangkan Gede adalah dokter spesialis bedah di RSUD Airamo. Kalau kata orang Upang, sonde ada yang ditutup-tutupi. Paham ya? Dalam persidangan, auditor juga mencecar saksi Letda CKM Erman Yudi Wana Prakarsa karena jawabannya saksi tidak tegas saat ditanya soal kondisi Prada Luki dan Prada Richard. Sementara itu, dalam keterangannya, saksi Prada Arnoldus Seran mengatakan saat diperiksa, Prada Luki memiliki luka akibat dicambuk. Nanti saya akan konfirmasi dengan para terdakwa. Baik, kesempatan pertama saya berikan Kenapa kok harus dijaga? Siap izin karena mereka sakit izin. Sakit. Siap. Yang saksi tahu sakit apa? Siap izin sakit dicambuk izin. Dicambuk. Siap. Ini saksi sudah tahu kalau yang 2 orang tadi kena cambuk. Siap. Taunya dari mana? Siap izin lihat dari luka izin. Dari luka. Siap. Enggak, kan ini baru masuk, ini belum tahu lukanya. Bahwa udah tahu tadinya dicambuk. Siap. Masuk situ. Siap. Saksi ikut nyambuk. Siap izin yang mulia. Saya langsung ke mereka izin, mereka berdua saya tanya. Lah iya yang Dalam sidang kasus kematian Prada Luki, hakim juga menanyakan soal penyebab kematian Prada Luki kepada saksi dokter RSUD Airamo. Saksi dokter mengatakan salah satu penyebab kematian Prada Luki adalah gangguan pernafasan akut. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Prada Luki hanya bisa diketahui lewat proses otopsi. dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernafasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi pada oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik kadar oksigen pasien yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono menjelaskan penegakan hukum kasus Prada Luki sesuai prosedur. Saat ini sidang kasus meninggalnya Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai ketentuan. Hendro juga menegaskan memantau proses jalannya persidangan. Proses hukum yang melibatkan sejumlah anggota TNI berjalan di tiap tahapannya sesuai dengan dan transparan. Jalannya atau proses persidangan Prada Luki. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan, di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditorium, semua transparan semua. Pengadilan Militer Kupang menghadirkan Ibu Angkat Prada Luki yang melihat langsung tubuh Prada Luki dipenuhi luka. Ibu Angkat Prada Luki juga sempat memberikan obat pereda nyeri dan menitipkan obat pada senior Prada Luki yang ikut membawa Luki kembali ke batalion. Selengkapnya dalam perbincangan bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda serta juru kamera Roy Ilman dalam wawancara yang saat ini tidak mengungkap identitas Ibu Angkat Prada Luki karena dalam perlindungan LPSK. Sekarang kami sudah bersama dengan Ibu Angkat atau Ibu Asuh dari Prada Luki Namo untuk juga menjaga identitas dari Ibu. Kami akan memanggil dengan Mama Iren ya. Iya. Ini maaf sekali Mama ya, saya tanya sedikit lagi soal di tanggal 28 itu. Jadi boleh diceritakan tanggal 28 itu tuh gimana Luki bisa ketemu dengan Mama?
Waktu itu tuh almarhum masuk ke dalam rumah, Luki masuk ke dalam rumah, mama tidak ada. Lalu? Pas mama pulang antar anak sekolah, saya punya anak yang sekolah, itu almarhum yang bukakan mama pintu. Dengan waktu itu kondisinya seperti apa yang mama lihat? Waktu itu memang sudah ada luka-luka di badannya itu. Dan itu di momen itu Luki cerita nggak kira-kira kenapa ini badannya luka-luka gitu? Waktu itu almarhum mengatakan memang dia dipukul senior. Karena apanya? Apakah cerita ke mama juga? Tidak cerita. Nah di waktu itu setelah melihat ada luka itu, kemudian mama obati Luki. Iya, kompres waktu itu dengan air panas, terus kasih minyak gosok nona mas waktu itu. Dan sempat kasih obat pereda nyeri. Oh, karena memang Luki bilang bahwa badannya sakit begitu ya? Pertama dia bilang sakit, hanya setelah kami kompres ini dia bilang agak enakan. Tapi dari gestur tubuhnya itu kita lihat memang dia meringis kesakitan itu. Mau tidur saja dia susah. Kelihatan luka yang infeksi apa itu belum ada. Tapi di rumah sakit itu sudah ada. Oh, jadi ada luka bukan memar aja, tapi ada yang terbuka juga lukanya. Iya, luka terbuka. Dan posisinya juga letaknya tidak hanya di punggung ya, Mama? Ada di bagian dada dan perut itu sudah ada. Terima kasih Mama Iren sudah mau berbagi dengan Kompas TV. Kita harap proses yang sedang berjalan ini tentu saja bisa membawa keadilan. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan kasus ini, tentu saja hanya satu yang harus diwujudkan, yaitu keadilan. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, kenyataannya ada korban jiwa, sehingga tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 pekan sidang kasus Prada Luki bergulir, sejumlah fakta baru terungkap. Selengkapnya kita bahas bersama Ibu dari Prada Luki Namo, Sepriana Paulina Mirpe, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PBHI, Julius Ibrani. Selamat petang Ibu dan Mas Julius. Selamat petang. Selamat sore Mas Juno dan Pak Julius. Selamat petang, Bu. Kami pertama ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, kami prihatin atas peristiwa ini dan kami terus mencermati jalannya persidangan dari korban Prada Luki Namo. Untuk saat ini, apa saja yang Ibu cermati dari persidangan hari ini dan apa saja tanggapan, terutama pihak keluarga terkait dengan kesaksian, baik dari dokter dan juga nakes maupun prajurit yang dihadirkan dalam persidangan? Tadi persidangan berlangsung, kami keluarga hadir, kami melihat dan kami menanggapi bahwa kesaksian dari saksi, baik itu dokter hingga saksi-saksi yang dihadirkan langsung di pengadilan militer, kesaksian dari dokter itu kami merasa itu blunder karena mereka bersaksi bahwa luka-luka almarhum itu sedikit. Padahal dari bukti-bukti yang saya dapatkan langsung waktu saya datang di Rumah Sakit Air Ramo, luka-luka itu sangat banyak di seluruh tubuh. Dan itu foto-foto semua, itu dokumentasi semua kami ada. Dan juga saksi tambahan yang dihadirkan langsung di pengadilan tadi, bagi kami pihak keluarga juga kesaksiannya cukup blunder. Karena tadi ada salah satu saksi yang disuruh membaca kembali isi BAP-nya. Tidak sesuai dengan pernyataan kesaksian yang ia sampaikan tadi dalam ruang persidangan. Dan kami juga kecewa dengan saksi yang dihadirkan dari pihak batalion, yaitu Danton Kes. Danton Kes tersebut bersaksi bahwa dia hanya melihat luka di lengan saja. Itu kan aneh, sedangkan luka mar itu penuh
luka sekujur tubuh, memar di bagian perut itu semua ada. Apakah seorang Danton Case, dia yang belajar kesehatan, masa dia tidak melihat luka yang begitu banyak di sekujur tubuhnya almarhum? Dan juga dia hanya memasang pengukur suhu tubuh, stetoskop tidak digunakan. Terus yang saya herankan kami sebagai orang tua, waktu Danton Case itu piket, 4 pelaku ini datang dalam keadaan mabuk dan memukul, menganiaya, menyiksa anak saya. Apakah Danton Case ini tidak melihat? Kan aneh. Sedangkan Danton Case ini dalam keadaan sedang piket. Itu yang kami herankan. Jadi kesaksian tadi yang disampaikan saksi itu bagi kami cukup blunder. Dan dalam persidangan juga terungkap adanya luka dalam terutama di bagian paru-paru dan juga limfa. Tapi jawabannya akan kami hadirkan kembali di Kompas Petang setelah jeda. Permintaan saya cuma 2, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ingat baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup, bukan di Indonesia, sampai dunia saya. Ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar persidangan usai persidangan yang menghadirkan saksi dokter yang sempat memeriksa anaknya Prada Luki Namo. Gara-gara kawan mati ya. Woi, bisa banyak orang nih. Tolong tambah itu 2 tersangka. Tambah itu 2 tersangka yang... Ayah dan kerabat almarhum Prada Luki meluapkan emosinya saat para terdakwa akan memasuki mobil usai menjalani persidangan. Ayah Prada Luki juga meluapkan kekecewaannya atas kesaksian dokter soal kondisi Luki saat diperiksa. Sebelumnya Ayah Prada Luki juga sempat meluapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos Pratu Petrus Canisius May yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Luki, telepon saya. Masa dokter bilang Luki masuk, dia normal? Normal apa? Tolong dokter baik, ingat ya. Di aturan tidak dapat. Kalian tidak akan kena. Karma Tuhan dan kamu akan dapat. Lihat aja. Sorry, saya tentara, saya tahu aturan. Saya cuma bisa berteriak. Saya lihat nih, saya cuma, tapi dokter apa ini bagus juga tadi. Tapi dia punya cara omong, saya sakit hati. Dia bilang Luki, dia masih normal. Apa tadi dia bilang pertama tuh? Apa kondisi masih apa tadi? Baik. Baik, bilang baik. Baik dari Hong Kong. Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur sedang mendalami adanya dugaan pelanggaran dilakukan ayah almarhum Prada Luki Namo, Pelda Christian Namo. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen Hendro Cahyono mengatakan laporan dari Komandan Kodim Rotendao bahwa Pelda Christian melakukan pelanggaran disiplin keprajuritan yang saat ini masih dalam proses. Brigjen Hendro Cahyono menyatakan sebagai prajurit harus tetap memegang teguh kedisiplinan dan keprajuritan. Christian, ini tadi saya dapat laporan ya dari Komandan Kodim Rotendao bahwa yang bersangkutan ini Pelda Christian itu melakukan pelanggaran, ya pelanggaran disiplin keprajuritan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Mudah-mudahan ke depan ini dan waktu cepat juga akan kita lihat apa ya laporan apa yang disampaikan oleh Komandan Kodim. Kita selalu mengimbau pada rekan-rekan prajurit bahwa kita sebagai prajurit
harus tetap tadi saya sampaikan, tetap memegang teguh disiplin keprajuritan. Kita sudah ada prosedurnya, kita sudah ada tahapannya bagaimana menjadi seorang prajurit. Baik, kami masih melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu dari Prada Lukinamo, Ibu Sepriana Paulina. Ibu Sepriana, tadi sebelum kombrek kami telah menanyakan bahwa dokter dalam kesaksiannya mengungkapkan adanya luka dalam yang mengakibatkan kematian bagi Prada Lukinamo atau anak Ibu. Dan dari persidangan tadi Anda menyatakan bahwa tidak semua luka-luka yang dialami oleh anak Anda itu tidak diungkap di persidangan. Benarkah demikian? Iya, karena menurut saya itu banyak luka yang terdapat di sekujur tubuh anak saya. Dan itu dokter jaga yang pertama sebagai saksi itu dia menyampaikan bahwa luka-lukanya hanya gores, itu saja. Sedangkan saya ke sana itu lukanya cukup banyak. Bagian belakang punggung itu cukup dalam dan memang sudah agak mengering. Di bagian lengan kiri itu sangat dalam, cukup dalam dan memang sudah agak mengering. Di dalam bagian tubuh, di bagian dekat rusuk bagian atas itu pinggang, maksudnya bagian dada itu memarnya cukup besar. Karena saya mendokumentasikan foto-foto semua. Luka-luka anak saya itu, semua sekujur tubuh itu penuh dengan luka. Jadi kalau dokter itu mengatakan bahwa hanya gores, luka sedikit, itu tidak masuk akal. Dan saat persidangan majelis hakim juga sempat bertanya terhadap dokter tersebut bahwa penyebab kematian ini terkait dengan kerusakan di bagian paru-paru dan juga limfa yang dialami oleh Prada Luki. Iya, benar Mas. Karena itu sesuai dengan keterangan dokter di ruang ICU. Waktu itu saya dipanggil, saya sendiri baru sampai, dokter di ruang ICU memanggil saya dan menyampaikan bahwa Ibu Luki sudah mengalami gagal ginjal, paru-paru sudah dipenuhi dengan cairan, ini harus cuci darah. Nah, itu yang saya kaget. Bagaimana bisa sampai terjadi seperti itu? Sedangkan dokter yang tadi sebagai saksi menyatakan bahwa baik-baik saja. Itu yang perlu dipertanyakan. Saksi yang sebenarnya harus dihadirkan itu menurut kami pihak keluarga bahwa dokter di ruang ICU. Karena mereka yang lebih tahu pasti sampai almarhum mengembuskan napas terakhir. Baik, kita akan beralih ke Mas Julius. Mas Julius, tadi dalam persidangan majelis hakim juga bertanya terhadap salah satu saksi untuk membacakan langsung BAP yang ia buat dan kemudian memberikan kesaksian. Ada perubahan di mana ia menyatakan bahwa melihat dan kemudian dikoreksi dalam persidangan hanya mendengar adanya tindakan pemukulan. Seperti apa Anda melihat jalannya persidangan dan bagaimana juga terkait dengan proses yang saat ini berjalan? Oke, Juno, jadi sebelum jauh kepada hal-hal teknis persidangan, saya mau mendudukkan dulu alam pikiran kita, karena ini sangat penting. Pertama, satu-satunya undang-undang yang tidak tersentuh reformasi adalah Undang-Undang Peradilan Militer nomor 31 tahun 97. Di mana penyelidik, penyidik, dan penuntut atau auditorat militer itu dari TNI, lalu kemudian majelisnya juga jadi TNI. Nah, model atau tipikal forum-forum judicial seperti ini ya, itu akan menciptakan satu resistensi yang namanya esprit de corps. Jadi sedapat mungkin tindak pidana dan proses hukum atau kasus yang diperiksa itu agar kecil dan tidak menyentuh tanda kutip unsur komando. Nah, saya akan bahas dari awal. Yang dibicarakan dari tadi itu adalah hal-hal seperti bagaimana cara memukul, kapan dipukul, menggunakan alat apa. Tapi lupa dari hulu untuk mengungkit, untuk mencari kebenaran fakta terjadinya penyiksaan, terjadinya kekerasan luar biasa itu atas perintah siapa, atas komando siapa, dengan jabatan apa, dengan pangkat apa. Itu yang tidak menjadi stressing. Oke, Anda mau menyatakan bahwa yang bertanggung jawab ini, atasan dan lain sebagainya, ini tidak sentuh dalam substansi persidangan tadi? Betul. Nah, dengan demikian, ketika bicara soal struktural, pimpinan, komandan, dan segala macam hilang, maka konsekuensi logis dalam teori pembuktian adalah unsur-unsur keterangan saksi seperti dokter tadi, kemudian
terdakwa yang mengatakan atau saksi lain yang mengatakan hanya mendengar saja tidak melihat, yang artinya tidak sempurna keterangan-keterangan itu sudah pasti terjadi, Juno, gitu ya. Ketika konstruksinya sudah dibongkar, dilemahkan, maka seluruh alat bukti di persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, itu akan mengalami penurunan kualitas, yang artinya akan meringankan tindak pidana yang dituduhkan, termasuk pertanggungjawaban terhadap para terdakwa. Makanya saya tidak heran sejak dibacakan surat dakwaannya lalu ditampilkan saksi-saksinya via Zoom dan segala macamnya, saya tidak heran. Pasti ada keterangan yang berubah, dan keterangan yang berubah itu tentu akan meringankan terdakwa dan membuat tindak pidananya, perbuatan yang begitu kejinya, menjadi mengecil, mengerucut, dan menjadi ringan. Itu yang harus, itu prinsip dan logika berpikir yang harus kita pegang, Juno, dalam melihat proses pemeriksaan seperti ini, begitu. Namun walaupun demikian, tadi auditor juga sempat menegaskan adanya nakes TNI yang sempat melihat Pradaluki dibawa ke rumah sakit itu. Dia mengaku lupa dan kemudian dia menegaskan bagaimana Anda tidak mengenal bahwa Anda seorang nakes dan kemudian dalam satu batalion tidak mengenal Pradaluki yang sudah 2 bulan bahkan 1 bulan bersama di Batalion Teritorial Pembangunan. Atau seperti apa bahwa auditor ini sudah cukup tegas dan sudah cukup transparan dan ini belum cukup bagi Anda artinya? Tentu begini, Juno, konstruksinya itu tidak menyangkut 2 hal yang tadi saya sampaikan di depan. Satu soal strukturalisme, yaitu soal jabatan pimpinan segala macam yang menciptakan unsur komando. Yang kedua soal institusionalitas, bahwa itu terjadi tidak hanya sekali di berbagai macam titik dengan konstruksi yang sama. Ketika itu tidak terjadi, maka apapun yang disampaikan oleh auditorat, apapun pertanyaan yang ditegaskan oleh auditorat, itu posisinya masih dalam tahap posisi lemah, gitu, masih dalam tahap ringan, gitu. Karena ketika dia sudah bicara instansi, dia bicara struktural, dia bicara komando, maka tentu tidak akan ada satupun saksi yang berani melawan konstruksi itu. Nah, itu yang harus ditegaskan dari awal. Kami melihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya begitu teknis, tidak membentuk satu konsep. Jadi perbuatan ini seperti sebuah perbuatan yang sporadik, tanpa komando, yang sifatnya hanya reaktif saja, yang artinya ini hanya insidentil saja. Nah, itu yang justru kami tangkap sebagai satu konstruksi dalam menginginkan adanya unsur pertanyaan terkait apakah Danki itu memberikan perintah langsung terkait dengan dugaan penganiayaan ini terhadap Pradaluki. Betul sekali. Ketika unsur-unsur komando dari Danki, ketika unsur-unsur institusional TNI ini menjadi basis dalam mengajukan surat dakwaan dan mengajukan pertanyaan, maka tidak ada satupun prajurit yang berani menarik keterangannya atau mengubah keterangannya demi membela para terdakwa. Itu sudah bisa dipastikan dalam teori pembuktian, Juno. Baik, kita beralih ke Ibu Sepriana. Ibu Sepriana, bahwa hari ini Brigjen Hendro Cahyono menyatakan bahwa ada proses etik yang dilayangkan atau dilakukan terhadap ayah dari Pradaluki, Pelda Christian atau suami Anda. Seperti apa sebenarnya perkara apa yang saat ini proses etik yang dijalani oleh Pelda Christian? Kalau untuk pernyataan Bapak dan Rem, saya tidak punya kapasitas dan wewenang untuk menjawab, karena itu tugas istilahnya itu dari pihak suami saya. Saya dan keluarga hanya fokus kepada kasus almarhum Pradaluki saja. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Baik, untuk saat ini kesaksian dari terutama tadi terkait dengan BAP yang berbeda dan kemudian kesaksian yang kemudian dikoreksi pada saat di muka persidangan. Seperti apa Anda tadi menanggapi dan juga melihat terhadap kesaksian itu? Dari kesaksian yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan tadi, saya merasa kesaksiannya tidak sesuai. Terutama Danton case itu. Jadi saya berharap agar ada peninjauan kembali. Saya merasa Danton case itu bisa saja dia menjadi saksi, bisa menjadi tersangka nantinya. Karena dari kesaksian kemarin juga ada saksi, contoh Provos, dia bersaksi, dia hanya melihat, sedangkan terdakwa nomor 17 menyanggah bahwa Provos tersebut ikut memukul. Jadi ternyata dia juga memukul almarhum anak saya. Itu
perlu ditinjau kembali bahwa ternyata bisa ada tambahan tersangka. Begitupun Danton Roni Setiawan sebagai saksi. Di situ dia awal yang memeriksa HP anak saya. Sedangkan di keterangan kesaksiannya bahwa pemeriksaan itu tentang judi online. Kenapa mengarah kepada privasi pribadi anak saya, WA, sedangkan itu tidak ada perintah untuk memeriksa isi-isi WA dari anggota. Jadi kami keluarga mempertanyakan kehadiran yang perlu dipanggil itu adalah Bapak Komandan Batalion. Beliau harus hadir untuk menjawab apakah komando atas mengetahui atau tidak, atau hanya sekedar berhenti di danki saja. Itu yang kami harus bertanya. Baik. Karena Bapak Danyon itu sebagai komandan teratas dalam batalion tersebut. Baik, oke. Berarti nanti juga proses ini tentunya kesaksian dari pihak keluarga akan dimintai dan juga hasil dari otopsi ini juga akan dimiliki oleh Majelis Hakim. Terakhir ke Mas Julius, untuk saat ini bagaimana melihat proses pembinaan, adanya impunitas dan juga budaya dugaan kekerasan, terutama hingga mengakibatkan kematian. Nah, seperti apa Anda melihatnya kasus ini? Saya mau tegaskan dulu satu hal begini, Juno. Pertama adalah bahwa jika model peradilan militer seperti ini yang masih di dalam konteks Orde Baru tidak segera direformasikan, maka kekerasan-kekerasan seperti ini akan terus terjadi. Maka kekebalan-kekebalan terhadap proses hukum atau yang kita sebut sebagai impunitas ini akan terus terjadi. Maka proses-proses yang tidak transparan, tidak relevan, menggonta-ganti keterangan seperti ini akan terus terjadi. Yang artinya proses peradilan tidak pernah fair, tidak pernah menciptakan keadilan yang hakiki dan tidak pernah berpihak pada korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maksud saya menjelaskan soal strukturalisme dalam konstruksi dakwaan dan pembuktian, itu salah satunya berdampak pada keterangan-keterangan saksi dan juga cakupan pertanggungjawaban. Apabila komando itu terjadi, maka tentu dari divisi manapun, intel dan segala macamnya, tentu akan melaksanakan komando itu. Maka yang terjadi adalah proses pemeriksaan terhadap satu institusi yang membahayakan, dan ini menjadi bagian dari kinerja institusi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya esprit de corps, dengan adanya unsur-unsur yang menghilangkan komando strukturalisme seperti tadi itu, maka tentu ini ada dugaan kuat. Apakah saksi-saksi ini menghadapi intimidasi-intimidasi tertentu terhadap karirnya apabila keterangannya tidak sesuai dengan keinginan komandan dan segala macamnya itu. Nah, terakhir komentar saya begini, Juno. Mari kita bandingkan dengan institusi Polri pada kasus Verdi Sambo. Begitu luar biasa diperiksa, dikuliti habis dan bahkan menjatuhkan vonis hukuman mati. Meskipun kami lembaga HAM tidak setuju hukuman mati. Nah, ini tidak terjadi dalam kasus Prada Luki. Begitu timpang. Kenapa? Karena proses peradilan Verdi Sambo adalah proses peradilan sipil. Sedangkan proses peradilan terhadap para terdakwa yang menyiksa Prada Luki itu proses militer yang begitu tertutup, tidak ada unsur sipilnya sama sekali. Padahal bukan dalam masa perang militer. Nah, ini pesan yang harus ditegaskan walaupun agar korbannya bisa. juga sesama militer, begitu ya? Betul sekali, tetapi perbuatannya bukan perbuatan militer, masanya bukan masa perang, harusnya disidangkan di dalam peradilan sipil agar terbuka, transparan, dan memiliki perspektif bukan untuk pembinaan, bukan untuk menjaga institusi, bukan. Menjaga keadilan bagi korban karena hilangnya nyawa. Begitu, Juno. Baik, kita terus cermati bagaimana proses peradilan, harapan terhadap keluarga, keadilan dapat ditegakkan, dan juga kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi korban seperti Prada Luki Namo. Terima kasih atas perspektifnya Mas Julius Ibrani dan juga Ibu Sepriana Paulina atas waktunya bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mas Juno. Terima kasih, Mas Juno, Ibu Sepri. Siap. Usai jeda, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17+8 bulan Agustus lalu. 5 teradu, yakni Ahmad Syahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir, hingga Uya Kuya dihadirkan.
Kembali di Kompas Petang, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuhan demo 17+8 Agustus lalu. Kelima teradu yakni Ahmad Syaroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir, hingga Uya Kuya dihadirkan. Kelima putusan sidang MKD siang hari tadi, diantaranya pertama, MKD memutuskan Ahmad Syaroni dinonaktifkan sebagai anggota Dewan selama 6 bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Kedua, MKD menyatakan Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan dan meminta politisi Nasdem itu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku. Ketiga, MKD memutuskan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi penonaktifkan dari DPR selama 4 bulan. Keempat, MKD memutuskan Surya Utama alias Uya Kuya kembali menjadi anggota Dewan dan aktif dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk melanjutkan masa jabatan periode 2024-2029. Dan yang kelima, MKD memutuskan Adis Kadir kembali menjadi anggota DPR aktif dari fraksi Partai Golkar untuk melanjutkan masa jabatan di periode hingga 2029. Usai pembacaan putusan, Eko Hendro Purnomo tidak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Syaroni mengaku menerima segala putusan yang dijatuhkan. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, itu hoax, itu berarti akan ada laporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja nih Pak? Oh yang tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Ya udah. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Lebih lengkap soal sidang putusan terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Arif Rahman dari gedung DPR RI. Niko, apa saja yang menjadi pertimbangan utama dari putusan ini, Niko? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara, terkait dengan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang sekiranya selesai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ini ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh MKD terhadap 5 teradu dari anggota DPR yang telah dinonaktifkan akibat pernyataan kontroversial mereka yang memicu kerusuhan beberapa waktu lalu. Adapun pertimbangan tersebut juga disimpulkan dari beberapa keterangan saksi dan ahli, diantaranya saksi dan ahli tersebut ini adalah Sekjen Pemberita, maksud kami Deputi Persidangan Sekjen DPR RI, lalu ada perwakilan Orkestra Unhan dan juga perwakilan wartawan dan juga beberapa saksi ahli yang dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan 3 November 2025 lalu. Sementara kalau misalnya terkait dengan intinya yang disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan adalah kasus yang video viral yang beredar beberapa waktu lalu yang diduga memicu kerusuhan pada akhir Agustus kemarin. Ini adalah misinformasi atau narasi negatif yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan aksi joget-joget anggota DPR saat sidang tahunan. Tadi disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sidangnya pada hari ini bahwa aksi joget-joget tersebut merupakan tindakan yang refleks dari anggota DPR, bukan untuk merayakan kenaikan tunjangan dari DPR. Namun aksi joget-joget tersebut merupakan reaksi
spontan dari anggota DPR untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa Universitas Pertahanan yang saat itu menyanyikan lagu daerah. Kemudian terkait dengan sanksi-sanksi yang tadi diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 teradu atau 5 anggota DPR nonaktif. Dari 5 anggota DPR nonaktif ini tadi disampaikan ada 2 yang lolos dari sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Surya Utama atau Uya Kuya dari fraksi PAN, lalu kemudian ada Adis Kadir, yang mana setelah dibacakan tadi putusannya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa Surya Utama dan juga Adis Kadir ini kembali menjadi anggota DPR setelah tadi disampaikan putusan dari MKD. Kemudian 3 orang lainnya yakni Nafa Urbah dan juga Ahmad Syaroni dari fraksi Nasdem ini disanksi 4 bulan. Kalau Nafa Urbah maksud kami ini berupa sanksi nonaktif selama 3 bulan, kemudian Ahmad Syaroni selama 6 bulan, kemudian anggota DPR Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ini disanksi selama 4 bulan. Dan juga kalau misalnya kita teliti lebih lanjut, ini pemanggilan atau sidang terkait dengan etik dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR ini, Cynthia dan juga saudara, ini berlangsung sangat cepat. Kalau misalnya kemarin dipanggil beberapa saksi ahli dan juga beberapa saksi, ini dipanggil pada tanggal 3 November 2025 dan juga sidang tersebut berlangsungkan kurang lebih selama 4 jam dengan jeda makan siang. Ini nantinya apakah para anggota DPR tersebut bisa bukan meralat maksud kami, kalau misalnya tadi diberikan catatan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, ini anggota DPR tersebut harus menjaga sikap, menjaga perilaku, dan juga perkataan untuk nantinya bisa apabila nanti menemui wartawan. Cynthia, kembali ke studio. Terima kasih Niko Anggriawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih Niko, selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, keinginan Budi Aristiadi masuk Partai Gerindra didukung oleh Wapres sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Apakah zigzag politik Budi Ari ini? Ada arahan dari Solo. Pembahasan dengan sejumlah narasumber usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari yang ingin bergabung ke Partai Gerindra ditanggapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurut Gibran, keputusan Budi Ari sudah tepat. Wapres Gibran mengapresiasi keinginan Budi Ari untuk bergabung ke Partai Gerindra. Gibran bilang semua dukungan politik dan relawan harus akhirnya ditujukan untuk mendukung program Presiden Prabowo. Selain itu, menurut Gibran, keputusan mantan Menteri Koperasi itu adalah hak warga negara dalam menentukan sikap politiknya. Sehingga keputusan Budi Ari dinilai sudah tepat. Ya, saya kira itu hak sebagai warga negara yang ingin bergabung ke partai manapun. Saya kira itu sudah keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan memang harus menginduk ke Pak Presiden, memastikan visi-misi program-program berjalan dengan baik. Jadi saya berikan apresiasi untuk Projo. Merespon keinginan Budi Ari, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya terbuka menerima kader sesuai persyaratan yang berlaku, yakni minimal berusia 17 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia. Meski belum dibicarakan dengan Presiden Prabowo, Muzani menilai Budi Ari masuk kriteria kader Gerindra. Pada prinsipnya Partai Gerindra itu partai terbuka, partai yang menerima keanggotaan dari mana saja, yang penting dua. Satu, sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Yang kedua, di warga negara Indonesia. Memenuhi dua syarat itu saya kira kami bisa menerima siapa saja dari mana saja, apalagi seorang Budi Ari yang saya kira
kita semua sudah tahu semua. Tapi udah ada pertemuan Pak? Saya belum ketemu belum. Kalau sama Presiden apakah udah dibicarakan Pak? Belum, saya belum ketemu Presiden secara detail. Sebelumnya keinginan Budi Ari masuk Partai Gerindra dinilai politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean karena ingin mencari perlindungan politik dan hukum. Namun Budi Ari membantah keras tudingan tersebut. Ketua Umum Projo ini tegaskan dari persidangan dirinya terbukti tidak ada mens rea saat menjadi Menteri Kominfo saat kasus perlindungan judi online diungkap. Yang pertama-tama sebelum saya jelaskan semuanya, saya ingin mengklarifikasi dulu itu pernyataan dari politisi baru PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa soal judi online dan juga soal perlindungan politik dengan masuk Gerindra. Soal judi online, pengadilan sudah memutuskan, proses hukum sudah berlangsung dan tidak ada keterkaitan dan hubungan mereka semua dengan saya. Bahkan dari pihak aparat hukum sudah menegaskan, satu, tidak ada mens rea dari Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ketika itu. Yang kedua, tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, tidak ada aliran dana. Jadi tolong saudara yang tetap menggoreng-goreng isu judi online ini, secara hukum saya sudah dinyatakan tidak terlibat sama sekali. Kali ini soal harga diri, soal keluarga, karena mengaitkan saya dengan judi online. Keinginan Budi Ari masuk Partai Gerindra didukung oleh Wapres sekaligus putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Apakah zigzag politik Budi Ari ini arahan dari Solo? Kita bahas bersama mantan Waketum Projo, Freddy Damanik. Lalu ada Ketua Great Institute Syaganda Nainggolan dan juga analis politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, Bang Syaganda. Halo, selamat petang. Selamat petang juga Bang Freddy. Sore. Ya, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, kalau sampai Wapres Gibran ini menilai pilihan Budi Ari adalah pilihan yang tepat, apakah ini bisa dilihat sebagai restu atau sebenarnya memang arahan dari Solo? Karena Budi Ari kan kita tahu memang relawan garis keras Joko Widodo. Mas Burhan. Iya, jadi saya dari awal sebenarnya meragukan analisis yang mengatakan masuknya Budi Ari ke Gerindra bentuk perpecahan politik antara Budi Ari atau Projo dengan Pak Jokowi. Karena menurut saya alasan ini terlalu naif ya. Karena kita tahu kalau kita lihat Mas Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi tidak sudah mungkin sangat melekat maksud Anda ya. Tidak mungkin dia pisah jalan dengan Pak Jokowi. Jadi justru dengan masuk ke Gerindra, Budi Ari sedang berusaha memfungsikan diri sebagai penghubung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sebelumnya Pak Jokowi menasehati relawan politiknya agar mendukung paket Prabowo Gibran di 2029. Jadi ini bentuk strategi politik dalam kerangka ya meletakkan telur dalam banyak keranjang, bukan hanya di PSI, tapi juga di Gerindra yang notabene adalah kendaraan politik dari Prabowo Subianto. Tapi Mas Burhan artinya jika memang Budi Ari ini ditempatkan sebagai penghubung seperti Anda katakan tadi, apakah artinya saat ini Pak Jokowi tidak bisa langsung menghubungi Pak Prabowo? Kita tahu kan kedekatannya. Halo? Iya, Mas Burhan. Iya, tentu saja Pak Jokowi punya akses langsung kepada Pak Prabowo, tetapi fungsi sebagai jembatan dengan Pak Prabowo melalui Budi Ari jika masuk ke Gerindra, itu kan artinya kira-kira Pak Jokowi jangan dianggap sebagai ancaman. Karena kan begini, kita tahu bahwa dengan posisi Mas Gibran sebagai wapres Pak Prabowo, tentu posisi Mas Gibran masih bisa maju sebagai capres 2029. Artinya itu bisa menjadi ancaman buat Pak Prabowo. Nah, perlu ada penghubung yang kira-kira langsung masuk ke dapur rumah tangga politik Pak Prabowo, yaitu Gerindra. Meskipun secara elektoral sebenarnya itu efeknya atau fungsi elektoralnya nggak banyak ya.
Karena kita tahu yang punya efek elektoral kan Pak Jokowinya, bukan Mas Budi Arinya. Jadi ini sebenarnya strategi politik yang dilakukan dalam kerangka mencoba untuk meminimalisir gesekan antara Solo dengan Hambalang. Baik, Bang Freddy, dari segi kekuatan politiknya nih, Anda sepakat tidak bahwa apa yang disampaikan Mas Burhan itu betul adanya? Apakah memang betul adanya Budi Ari untuk masuk ke Gerindra, rencananya masuk ke Gerindra, memang untuk tahu dapurnya dari Gerindra ini sendiri? Iya, jadi seolah-olah kalau kesannya masuk itu untuk mengetahui dapurnya, seolah-olah Budi Ari di situ sebagai mata-mata Pak Jokowi kan, sebagai mata-mata Solo. Nggak seperti itu melihatnya, tapi memang sepakat memang ini sebagai jembatan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Jadi langkah masuknya Budi Ari ini bisa dibaca memang sebagai strategi politik penyatuan, walaupun sudah bersatu ya, tetapi makin menguatkan kembali karena memang sangat sering sekali digesek, diadu domba ya, ini antara kedua tokoh ini. Jadi upaya menghindari polarisasi, mengkonsolidasikan energi nasional agar tidak terkoyak ini oleh fanatisme politik tentunya. Tapi tunggu deh Bang Freddy, kenapa perlu jembatan ketika memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa saling berhubungan secara langsung? Gini, Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami bahwa Projo itu sebagai simbol, ya, simbol relawan, simbol pendukungnya, bahkan publik mengakui itu. Jadi makanya kami Projo bersama relawan lain tentunya sering sekali bukan mewakili ya, tetapi memang kami diminta oleh Pak Jokowi memang untuk menjawab narasi-narasi ya, khususnya adu domba isu-isu yang menyudutkan Pak Jokowi. Jadi kami lihat upaya Budi Ari ini salah satunya memang tujuannya memang untuk itu ya, untuk artinya Projo mau masuk ke Gerindra diminta oleh Pak Jokowi juga? Bang Freddy? Pak Jokowi tidak pernah meminta Projo secara organisasi bergabung atau masuk kepada Gerindra ya, tetapi Pak Jokowi sering sekali, berulang kali mengatakan ketika kami diskusi dengan beliau, ketika kami minta arahan dengan beliau, sering sekali ya tanya kepada Presiden, tanya kepada Pak Prabowo, mohon arahan ke sana. Nah, sering sekali mengatakan seperti itu kepada kami, kepada Budi Ari. Jadi secara langsung memang tidak pernah mengatakan silakan Projo masuk Gerindra, tidak seperti itu. Tidak ada, Pak Jokowi saya rasa tidak pernah melakukan arahan-arahan yang seperti itu. Sebagaimana misalnya banyak pertanyaan kenapa tidak ke PSI kan begitu. Tidak pernah juga, Pak Jokowi tidak pernah mengajak, melarang-larang relawannya Projo untuk masuk ke partai manapun. Tetapi kalau Pak Jokowi diajak berdiskusi ya tentang hal-hal tentang politik seperti itu, beliau selalu mau diajak berdiskusi dan untuk Presiden Prabowo beliau selalu mengatakan silahkan ya berdiskusi, mohon arahan kepada Presiden, termasuk terhadap Kongres kami ini ketika kami mengajak berdiskusi dengan Pak Jokowi. Oke, Bang Syaganda, kita tahu kan Pak Prabowo ketika dalam acara PSI beberapa waktu lalu sempat mengatakan, Pak Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Dan menurut Budi Ari ini adalah ajakan secara langsung di sebuah forum. Apakah betul ini sebagai bentuk ajakan Pak Prabowo secara langsung di publik kepada Pak Budi Ari untuk masuk ke Gerindra? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Merespon pernyataan dari Presiden Prabowo dalam acara PSI, Pak Budi Ari menyebutkan
bahwa mungkin saya satu-satunya orang yang pernah diajak langsung Presiden Prabowo untuk masuk ke Partai Gerindra. Saya ke Bang Syaganda. Bang Syaganda, menurut Anda apakah memang pernyataan Pak Prabowo di PSI itu memang ajakan langsung atau ini adalah ungkapan Budi Ari yang memang bisa dikatakan terlalu percaya diri bahwa ia diajak langsung oleh Pak Prabowo masuk ke Gerindra? Nah, kalau itu kan kita harus melihat reaksi Pak Presiden ya, karena ada klaim itu. Tapi kan acara Projo kemarin yang dihadiri oleh Ketua Harian Gerindra, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, itu kan menunjukkan bahwa acara itu penting kan, dan niatan Budi Ari di situ penting untuk didiskusikan. Nah, diskusi kita pada hari ini juga kan terkait dengan itu, di mana ketika Wakil Presiden mendorong itu. Jadi memang itu pertanyaan soal Presiden mendukung atau menerima itu mungkin memang kemungkinan besar memang begitu. Oke. Tapi kan itu kan dinyatakan Presiden sebelum Budi Ari dilengsarkan oleh Presiden sendiri dari Menteri Koperasi. Jadi bisa aja orang tidak ikut di kabinet tapi bisa ikut di organisasi partai. Nah, kenapa penting organisasi partai ini? Karena memang pastinya di tahun kedua ya itu semua partai politik kan sudah berkemas-kemas untuk persiapan ke 2029 ya. Kita melihat orang-orang ex PDIP yang udah masuk ke Gerindra itu seperti Marwar Sirait, Simbolon Effendi, kan ini kan juga Budi Ari dulu kan PDIP juga kan. Jadi bisa jadi mereka itu bisa menjadi kekuatan untuk mencari basis-basis yang dulu terkait dengan PDIP. Makanya kita lihat Ferdinand Huta Hayan yang di PDIP kan merasa terganggu ya, dan dia mengecam sebagai bagian dari mencari perlindungan diri. Jadi artinya Nah, ketika Gerindra membuka diri, membuka hati untuk Budi Ari, ini semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan di 2029 kah? Ya pasti, kalau partai kan mau ngapain lagi? Ya kan kalau orang kerja-kerja partai itu kan memang harus berjangka panjang lama kan, kalau misalkan dia mau menyusun kekuatan sampai 2029 menjadi misalkan Gerindra menjadi pemenang pemilu ya. Sekarang kan dia nomor 3 ya di bawah PDI dan di bawah PDI dan Golkar. Nah, dia membutuhkan banyak. Jadi sebenarnya yang penting dalam pertemuan yang dihadiri Pak Sufmi Dasko Ahmad itu adalah sebuah pemicu ya, partai-partai sudah mulai menyiapkan diri untuk menata. Nah, apakah kaderisasi di Golkar atau di Gerindra atau partai-partai ini memang membutuhkan orang-orang yang transfer ya, istilahnya itu kalau main bola kayak transfer dari sana kemari. Dulu Marwarar transfer, Simbolon transfer, sekarang muncul lagi Budi Ari ya. Itu bisa aja dia mencari kader-kader yang sudah punya basis ya untuk di ini gitu. Nah, persoalan pokoknya kan apakah negatif atau positif itu kan memang seperti Ferdinand tadi, kemudian Said Didu di X-nya itu mengatakan kemungkinan ya dikaitkan dengan persepsi ini dua judul, dia bilang ini bertemu gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya harus dibantah oleh tadi Budi Ari ya. Walaupun Budi Ari kan itu kan menyatakan dari sisi hukum, dari sisi politik kan persepsi beda. Nah, kemudian Pak Sufmi Dasko Ahmad yang itu juga harus merespon bahwa ini memang catatan penting untuk pembangunan demokrasi ke depan. Jadi Ya, artinya karena kan juga bukan projo ya yang butuh sokongan politik dan hukum dari pihak yang berkuasa saat ini? ya bukan hanya projo, dan ini kita konteksnya ini bisa konteks projo, bisa konteks Gerindranya. Jadi Gerindra ini ketika dihadiri oleh Sufmi Dasko Ahmad itu kan artinya kan peristiwa kemarin itu penting, Kongres ketiga Projo itu buat Gerindra. Ya kan? Nah, tapi kan timbul pujian dan kecaman. Nah, pujian dan kecaman ini yang menurut saya ya harus direspon oleh Gerindra ya, agar jangan menjadi sentimen yang merusak Gerindra ke depan. Ya, tapi saya melihat Dasko sebagai sebagai pawang demokrasi ya di Gerindra itu ya, mudah-mudahan dia bisa menjernihkan ke masyarakat bahwa ini adalah bagian dari upaya-upaya demokratisasi politik di Indonesia, di mana partai yang menjadi simbol
kekuatan Prabowo, karena Prabowo ini diasumsikan ke depannya akan berbasis pada militer. Baik. Ya, oleh karenanya ini penting untuk menyeimbangkan opini itu bahwa bukan militer menjadi tangan kanan utama Prabowo, tapi partai Gerindra itu seperti di Vietnam, di Cina, PKC, semua partai-partai politik yang menjadi sandaran utama. Oke, Mas Burhan, apakah ini artinya ketika Projo gabung dengan Gerindra, Budi Ari masuk ke Partai Gerindra, ini Partai Gerindra yang lebih diuntungkan? Dan apakah ini artinya juga bahwa era Jokowi sudah berakhir dan ataupun menjadi satu poros antara Jokowi dan juga Pak Prabowo? Ya, begini kan, sebenarnya kan yang menjadi kekuatan utamanya dari Projo, terutama pada masa 2014, 2019, atau pada masa Pak Jokowi menjadi presiden adalah Pak Jokowinya kan, bukan Mas Budi Arinya atau Projonya sendiri, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Karena bagaimanapun yang punya magnet elektoral kan siapa tokoh yang diikuti. Nah, jadi saya melihat tadi seperti Bung Freddy sampaikan, Projo ini representasi simbolik dari kekuatan Pak Jokowi. Nah, ketika Projo atau lebih khusus lagi adalah Mas Budi Ari masuk Gerindra. Kalau Projo kan belum ya. Kalau Budi Ari masuk Gerindra, itu kan secara simbolik kira-kira salah satu kekuatan Pak Jokowi itu bergabung dengan kekuatan politik Pak Prabowo, yaitu Gerindra. Nah, kalau misalnya kemudian Pak Jokowi suatu saat masuk ke PSI dan indikasi ke sana itu ada. Terakhir Pak Jokowi pakai topi dengan inisial J. Sementara kita tahu berkali-kali PSI mengatakan yang bakal menjadi ketua Dewan Pembina adalah inisial J. Jadi kalau misalnya suatu saat Pak Jokowi masuk ke PSI, Pak Jokowi bisa mengatakan tidak seluruh kekuatan diri saya itu diintegrasikan ke dalam satu partai bernama PSI, tapi juga dihibahkan, diwakafkan ke Gerindra. Jadi kira-kira di sini bacaan saya adalah Mas Budi Ari itu menjadi semacam simbol bahwa Pak Jokowi ini bukan hanya ke PSI loh, tapi juga ke Gerindra. Sehingga pesan yang ingin disampaikan adalah jangan anggap PSI sebagai ancaman, karena ada kekuatan lain dari saya yang ada di Gerindra. Kira-kira itu kalau bacaan saya secara politiknya. Bang Freddy, terakhir singkat saja. Ini kan kalau dalam politik kita bisa mengenal soal loyalitas atau kesetiaan terhadap ide atau loyalitas kesetiaan terhadap figur. Kalau memang nanti logonya sudah diganti, bukan logo siluet wajah Pak Jokowi lagi, apakah ini loyalitas kepada Jokowi sudah berakhir? Oh, sudah pasti tidak. Projo akan tetap menjaga ruhnya Pak Jokowi di Projo itu sendiri ya. Nilai Pak Jokowi itulah kami tidak mau kami tidak mau politik itu melihat Projo ini hanya sebatas figur dari lo itu. Kami mau melihat masyarakat lihat bahwa nilai-nilai Pak Jokowi yang di situ, bahwa dia dekat dengan rakyat, cinta rakyat, kemudian kerja nyata, kerja keras. Nah, itu yang kami akan itu tidak dalam figur lagi. Itulah yang akan kami bawa terus ke medan perjuangan berikutnya termasuk mungkin di Gerindra ya, mungkin di gerbong yang akan bawanya, dan kami juga sebagai kader-kader Projo tentunya. Jadi bukan berarti meninggal Pak Jokowi, bukan begitu melihatnya. Oke, saya ke Bang Syahganda terakhir singkat saja. Dengan masuknya Projo ke Gerindra, menurut Anda apakah Gerindra diuntungkan? Kalau menurut saya, kalau Purbaya yang diajak masuk untung, kalau Budi Ari ya rugi lah. Untuk apa kan gitu? Karena kan orang kalau udah dipecat dari Menteri Koperasi secara kurang hormat begitu, lagi rapat nggak tahu dipecat sama Prabowo, itu kan pasti negatif di masyarakat. Apalagi seperti kata Ferdinand Huta Hayan ya, dan Said Didu dan lain-lain itu masih mempersepsikan Budi Ari ini ada masalah politik, persepsi ya, bukan hukum. Ya, soal judi online ini. Jadi berarti Pak Prabowo belum tentu menerima Pak Budi Ari ya, menurut Anda? Iya belum, saya nggak tahu karena saya bukan orang Gerindra. Tapi kalau ditanya apakah merugikan, buat saya merugikan Gerindra. Bagusan Gerindra tetap sebagai ideologis yang betul-betul cinta rakyat seperti selama ini yang ditunjukkan Prabowo.
Baik, terima kasih Bang Syaganda Nainggolan, Bang Freddy Damanik, dan juga terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi Dinas PUPR. KPK menyebut Gubernur Riau meminta fee 7 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan selepas jeda. Kembali di Kompas Petang, Saudara. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi Dinas PUPR. KPK menyebut Gubernur Riau meminta imbalan 7 miliar rupiah. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi terkait jatah fee penambahan anggaran unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR PKPP. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 tersangka lain, yakni Kadis PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam. KPK menyebut penyerahan uang dilakukan bertahap sebanyak 3 kali sejak Juni, Agustus, dan November 2025. Total penyerahan pada bulan Juni hingga November mencapai 4,05 miliar rupiah dari kesepakatan awal sebesar 7 miliar rupiah. Selain menetapkan tersangka, KPK juga menyita barang bukti 1,6 miliar rupiah. Juni 2025, pada setoran pertama, FRY sebagai pengumpul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total 1,6 miliar rupiah. Dari uang tersebut atas perintah MAS sebagai representasi dari AW bahwa FRY Saudara, untuk pertama kalinya perwakilan Indonesia mendapat kesempatan berpidato menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang umum UNESCO di Uzbekistan. Pidato Mendikdasmen ini menandai bahasa Indonesia resmi digunakan dalam forum internasional UNESCO. Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti dalam bahasa Indonesia disiarkan langsung melalui situs resmi UNESCO. Saat ini bahasa Indonesia telah dinobatkan sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO, setara dengan bahasa internasional yang lain. Indonesia memandang perlu adanya perlindungan dan dukungan tanpa syarat bagi hak-hak fundamental di zona konflik, khususnya di Gaza, di mana hampir seluruh elemen peradaban dihancurkan dengan sengaja dan terancam hilang. Kami mendesak komunitas global untuk memastikan keselamatan pelajar, pendidik, jurnalis, dan relawan kemanusiaan, serta pemulihan total fasilitas pendidikan dan cagar budaya yang rusak. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan setelah jeda hanya di Kompas Petang. Rumah sakit Nasser di Gaza menerima 45 jenazah warga Palestina dari pertukaran yang menjadi kesepakatan antara Hamas dan Israel. Dengan adanya 45 jenazah yang diserahkan, maka total jenazah yang sudah dipulangkan Israel sebanyak 270 jenazah. Pemulangan jenazah dilakukan melalui Komite Internasional Palang Merah. Setelah tiba di fasilitas kesehatan Gaza, petugas medis berupaya untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Pertukaran jenazah antara Israel dan Hamas menjadi salah satu poin dalam kesepakatan keduanya yang efektif dilakukan sejak 10 Oktober 2025. Sementara itu, Dubes RI untuk Jordania Ade Patmo Sarwono mengapresiasi pengiriman bantuan pangan dari Indonesia ke Gaza. Hal ini disampaikan Dubes Jordania saat menerima tim relawan dari Dompet Duafa di Kedutaan Indonesia di Amman. Dompet Duafa telah mengirimkan sekitar 100 ton bantuan pangan untuk Palestina. 96 ton diantaranya telah dikirimkan ke jalur Gaza melalui perbatasan King Hussein Bridge. Musim dingin itu kebutuhannya adalah tentu seperti selimut ya, selimut baju hangat itu tidak hanya untuk yang di
di rumah juga baju hangat ini maksud saya juga buat anak-anak, bukan hanya untuk orang dewasa, karena kan bagi juga anak-anak ini perlu jadi perhatian kita juga. Dan mulai bulan November ini, Desember sampai bulan Maret ini musim dingin yang ada di Jordania maupun di kawasan Timur Tengah seperti juga di Palestina ini. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Saya Arjuna Pramudito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.